Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 4. Di sini kita mau membahas soal nomor 7 sampai dengan yang soal nomor 12 ya. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Soal nomor 7, limit dari X mendekati 1 untuk bentuk ini hasilnya berapa? Nah, untuk soal ini, kita hanya perlu masukkan saja nilai X sama dengan 1 ke setiap X-nya ya. Jadi ini masukkan satu, ini juga sama. Masukkan 1, dan ini masukkan 1. Jadi, 2 kali 1 pangkat 2 jadinya 2. Terus 3 kali 1 adalah 3, belakangnya ada tambah 1 lagi. Terus ini jadinya 3 tambah 5 tambah 2. Ya, lalu kita sederhanakan 6/10 itu sama artinya dengan 0,6. Jadi nomor 7 jawabannya adalah E. Nah, untuk nomor 8, bentuknya sama lagi ya. Jadi kita tinggal masukkan 1. Nah, masalahnya kalau kita masukkan 1, ini menjadi 1 kurang 3 tambah 2, maka dia menjadi 0. Nah, kalau yang bawah, 1 kurang 4 tambah 3, dia menjadi 0 juga. Nah, kita tahu kalau dia 0/0, artinya ini pasti bisa difaktorkan. Ya. Jadi, kita faktorkan yang atas menjadi X kurang 2 dikali dengan X kurang 1 per yang bawah adalah X kurang 3 dikali dengan X kurang 1. Nah, kalau kalian masih lupa tentang cara pemfaktoran, nanti di bagian deskripsi saya ada kasih link untuk penjelasan mengenai pemfaktoran ya. Silahkan dilihat kembali penjelasan mengenai pemfaktorannya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, ini dan atas dan bawah X kurang 1 itu bisa dicoret. Jadi penyebab 0/0-nya sudah hilang. Selanjutnya kita tinggal masukkan X sama dengan 1 ke sini dan ke sini. Ya. Jadi kita tulis 1 kurang 2 per 1 kurang 3 seperti ini. Nah, lalu ini tinggal disederhanakan saja ya. Yang atasnya min 1, yang bawahnya min 2, minusnya kita bisa coret sehingga jawaban akhirnya adalah setengah. Setengah itu kan 0,5 jadi C. Nah, untuk nomor 9, limit X mendekati 1 dari bentuk ini hasilnya berapa? Nah, perhatikan ya, kalau kita masukkan 1 ke sini, ini menjadi 1 kurang 1, jadi dia 0. Kalau kita masukkan 1 ke bawah, menjadi 2 tambah 1 kurang 3, berarti 0/0 lagi ya. Artinya ini pasti bisa difaktorkan ataupun kita kali akar sekawan. Jadi, cara kerjanya, kita bahas yang nomor 10 dulu ya, maaf. Kita bahas nomor 10 dulu. Nah, ini kalau kita masukkan X sama dengan A, maka yang atas menjadi A kuadrat dikurang A kuadrat, dia menjadi 0. Nah, kalau yang bawah menjadi A pangkat 3 dikurang A pangkat 3, dia menjadi 0/0. Ya. Artinya, kita harus bisa memfaktorkan. Yang atas, kita tarik keluar X-nya, tersisa X kurang A. Kalau yang bawah, itu dia bentuk A pangkat 3 kurang B pangkat 3 ya. Rumus ini harus kalian hafal. Nah, jadi ini bentuknya X pangkat 3 kurang A pangkat 3, maka sesuai dengan bentuk ini, maka kita bisa tulis menjadi X kurang A dikali X kuadrat tambah AX tambah A kuadrat. Nah, perhatikan ini bisa dicoret. Jadi pembuat 0/0-nya sudah hilang. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja setiap X sebagai A. Jadi ini bisa diganti sebagai A, ini bisa diganti sebagai A, ini bisa diganti sebagai A. Ya. Jadi yang atas adalah A per yang bawah ini A kuadrat tambah A kuadrat lagi, tambah A kuadrat lagi. Seperti yang ditulis di sini. Ya. Lalu, A kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat bisa disederhanakan menjadi 3A kuadrat. Lalu kita tinggal coret satu buah A di atas dan satu buah A di bawah. Tersisa 1/3A. Ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah D. Nah, perhatikan jangan pilih pilihan C ya. Karena yang benar adalah A, A-nya di bawah, di penyebut. Jadi yang sesuai adalah D. Nah, untuk nomor 9, kembali lagi, tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa ini kalau kita masukkan X-nya 1, hasilnya adalah 0/0. Artinya ini harus difaktorkan ataupun dikali akar sekawan. Nah, perhatikan ini kan berbentuk akar ya, jadi kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar X tambah 1 per akar X tambah 1. Nah, selanjutnya, yang 2X kurang 3 kita bisa tulis ulang. Nah, tapi yang ini kita kali masuk ya. Ini kan berbentuk A kurang B, A tambah B. Jadi,
kita bisa tulis sebagai A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi yang ini kita kali masuk ya. Maka kita dapat X kurang 1. Yang bawah ini kita bisa faktorkan. Faktorkannya adalah ini ya, 2X tambah 3 dikali dengan X kurang 1, sedangkan yang belakang ini kita tulis ulang, jangan dikali masuk. Oke, perhatikan ini bisa dicoret atas dan bawahnya, jadi penyebab 0 per 0-nya sudah hilang, lalu kita tinggal masukkan saja 1 ke sini, 1 ke sini, dan juga 1 ke sini. Ya. Maka hasilnya adalah 2 kali 1 kurang 3 untuk yang atas, kalau yang bawah 2 kali 1 tambah 3, nah yang belakang ini masih ada akar 1 tambah 1. Oke, nah kita tinggal sederhanakan saja ya. Yang atas ini kan 2 kurang 3 menjadi min 1. Yang ini 2 tambah 3 adalah 5. Kalau yang ini 1 tambah 1 adalah 2. Ya, kalau kita sederhanakan dapat jawaban akhir min 1 per 10 berarti jawabannya E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, soalnya adalah bentuk ini. Dia adalah limit X kurang A mendekati 0. Ini sama artinya dengan X mendekati A ya. Nah, artinya kalau kita masukkan A ke dalam X, ini menjadi A pangkat 3 dikurang A pangkat 3 berarti 0. Nah, kalau yang ini A pangkat 3 kurang A pangkat 3 lagi, berarti 0 lagi. Nah, yang bawah A kurang A, 0 juga. Berarti kalau kita masukkan dapat 0 per 0. Maka kita harus berusaha untuk memfaktorkannya. Jadi, kita tulis ulang soalnya. Nah, perhatikan ya, ini saya sudah ganti menjadi limit X mendekati A. Nah, kita faktorkan dua buah yang depan ini, kita bisa tarik keluar X kuadratnya, berarti tersisa X di depan dan tersisa min A di belakang. Nah, lalu kita faktorkan juga yang dua suku di belakang ini. Kita tarik keluar A kuadratnya, yang depan tersisa X, yang belakang tersisa min A. Per penyebutnya tetap ya. Nah, lalu perhatikan ini dan ini sama. Artinya bisa ditarik keluar lagi. Jadi tersisa di depan X kuadrat, yang belakangnya plus A kuadrat. Nah, lalu ini bisa dicoret. Jadi penyebab 0 per 0-nya sudah hilang. Lalu kita tinggal masukkan saja A ke dalam X ya. Jadi kita tulis A kuadrat tambah A kuadrat menjadi 2A kuadrat. Maka jawabannya B. Nah, untuk nomor 12, bentuknya mirip ya. Ini limit Y kurang 2 mendekati 0. Ini sama artinya dengan Y mendekati 2. Oke, nah jadi kita tinggal masukkan aja ya yang atas. Yang atas itu menjadi, maksud saya yang depan menjadi 1 per 0. Lalu yang ini adalah, kalau kita masukkan 2, ini menjadi 8 dikurang 2 dikurang 3, berarti jadinya 1/5 ya, 1/5. Lalu kurang lagi dengan ini kalau masukkan 2, 4 tambah 2, ini 1/5 kah? Ya, 1/5 dikurang 2 per 4 tambah 2, jadi 1/3. Oh ya, ini salah, bukan 1/5. Maksudnya adalah 1/3. Ya, 8 kurang 2 kurang 3 adalah 1/3. Nah, jadi 1/3 kurang 3 adalah 0. Kita kali dengan 1/0, hasilnya adalah 0 per 0. Ya, artinya ini pasti ada yang bisa disederhanakan lalu dicoret. Oke. Nah, jadi kita tulis ulang soalnya. Lalu yang penyebut pertama ini kita faktorkan dulu ya. Faktornya ini 2Y kurang 3 dikali dengan Y tambah 1. Sedangkan yang belakang kita faktorkan juga menjadi Y dikali Y tambah 1. Ya. Perhatikan ini dan ini sama. Oke, nah karena ini bentuk kurang, berarti kita harus samakan penyebut ya. Nah, penyebut yang depan ada lagi 2Y kurang 3, penyebut yang belakang ada Y-nya. Berarti untuk menyamakan penyebut ini harus dikali dengan Y per Y. Kalau yang belakang ini harus dikali dengan, aduh, kena hapus semuanya. Oke, nah yang depan harus dikali dengan Y kali Y per Y. Kalau yang belakang harus dikali dengan 2Y kurang 3 per 2Y kurang 3. Nah, jadi kita tinggal tulis ulang ini 1/Y kurang 2-nya tetap. Nah, yang ini atasnya menjadi Y ya, kurang 2 kali 2Y kurang 3.
Per penyebutnya sekarang kita tinggal tulis satu kali aja, yaitu 2Y kurang 3, Y tambah 1, dan Y. Oke, nah kita sederhanakan yang atas ini ya. Yang atas ini kan Y dikurang 4Y tambah 6. Nah, ini menjadi minus 3Y tambah 6. Jadi kita tulis di sini minus 3Y tambah 6. Sedangkan yang bawah nggak perlu dikali masuk. Kita tulis bentuk perkalian aja. Oke, nah lalu ini tinggal disederhanakan. Kita tarik keluar minus 3 kali Y kurang 2. Oke, nah lihat. Ini Y kurang 2 dan Y kurang 2-nya bisa dicoret. Berarti penyebab 0 per 0-nya sudah hilang. Lalu kita tinggal masukkan Y sama dengan 2 ke setiap bentuk Y. Jadi ini masukkan 2, ini juga dimasukkan 2, dan ini juga dimasukkan 2. Ya, maka hasil akhirnya atas menjadi min 3 per yang bawah 2 kali 2 kurang 3, oke, kali 2 tambah 1 di sini, lalu kali lagi 2. Oke, nah kita sederhanakan saja. Atas min 3-nya tetap, ini 4 kurang 3 jadinya 1, 2 tambah 1 adalah 3, lalu 2-nya tetap ya. Lihat 3 dan 3-nya bisa dicoret, maka hasil akhirnya yaitu min setengah, yaitu D. Ya, demikianlah pembahasan beberapa soal di LKS 4 ini. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Jangan lupa ya untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.